Ya, Bang. Sudah, nyalain HP-nya. Rekaman. Coba ya baterainya. Sama, 257 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pertemuan ke-9, ke-8. Kemarin kita sudah bahas permasalahan taharah. Taharah lengkap setelah memasuki salat. Kita sholah di sini ya. Jadi sudah taharah sudah selesai insyaallah. Kemarin sudah ada kuisnya gitu kan. Ya buat murajaah sama buat evaluasi. Insyaallah tuh yang di kuis sudah pernah Ana sampaikan semua gitu kan. Pak mungkin ya nyelip gitu, enggak di matan. Atau mungkin sudah enggak Ana sampaikan tapi itu berdasarkan dari pemahaman yang ada di matan. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun fi a'dari shalah. Faslun fasal fi a'dari shalah. Di dalam a'dari shalah uzur dalam salat. A'darus salati itsnan an-naumu wan nisyan. A'darus shalah uzur dalam salat ini maksudnya bukan uzur untuk tidak melaksanakan salat. Bukan uzur untuk tidak melakukan salat karena salat harus dilakukan bagaimanapun selama masih hidup, selama ada akal, walaupun sakit berat tetap wajib sholat selama akal belum hilang. Nah, jadi ini maksudnya a'dzarus sholah itu bukan uzur boleh tidak mengerjakan sholat, tapi apa? A'dzaru ta'khiriha an waktiha. Jadi uzur untuk mengakhirkannya dari waktunya. Jadi sholat kan harus tepat waktu. Nah, dalam beberapa kasus itu kita diberi uzur, dimaafkan untuk melaksanakannya diakhirkan, yaitu tidak tepat waktu. Jadi apa namanya a'dzar? Apa namanya a'dzarus shalah itu maksudnya adalah a'dzar ta'khiriha an waqtiha. Jadi bukan diberi pemahaman dulu, maksudnya a'dzarus shalah bukan uzur tidak melaksanakan sholat, tapi uzur untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Yang pertama adalah an-naum. Jadi dimaafkan orang yang tidur untuk tidak melaksanakan sholat pada waktunya. An-naum di sini ulama mentafsilnya, dirinci dulu. Yang pertama adalah tidur apa yang tidak dosa ketika kita melewatkan sholat. Yang pertama adalah tidur qoblal waqt. Qoblal waqti mutlaqan, secara mutlak. Ketika tidur sebelum masuk waktu secara mutlak, itu misalnya kita bangun dan melewati waktu sholat itu dimaafkan, tidak berdosa. Jadi jangan asal tidur gitu kan. Wah tidur kan ini ya, a'dzarus shalah, dimaafkan ketika kita tidak sholat pada waktunya, tidur aja, enggak gitu. Tapi apa? An-naum qoblal waqti, sebelum waktunya. Misalnya azan zuhur jam 12. Kemudian jam 11 niatnya tidur siang. Niatnya tidur siang, bangun jam 5 sore. Berdosakah dia tidak melaksanakan sholat zuhur? Tidak berdosa karena termasuk naum, tidur. Dan syarat tidur yang ketika dimaafkan adalah qoblal waqti,
atau setelah waktu, ba'da dukhulil waktu, ketika dia punya keyakinan atau prasangka bahwa dia akan bangun sebelum waktu sholat itu berakhir. Jadi yang dimaafkan ada dua. Pertama, qoblal waqti mutlaqan. Qoblal waqti mutlaqan. Kemudian yang kedua adalah ba'da dukhulil waqti, di mana dhanna annahu yastayqid qabla khurujil waqt. Atau dhanna annahu yastayqid fil waqti. Maksudnya gimana ini? Setelah tadi azan duhur jam 12. Kemudian dia azan, wah ngantuk ini gitu kan. Ini di masjid kan sholatnya jam 1, karena di beberapa tempat itu mengakhirkan sholat zuhur. Di Solo itu ada beberapa masjid itu sholat zuhurnya diakhirkan. Di Masjid Jami Asghar itu jam setengah 1. Karena azannya baru jam 12, masuk azan, tidur dulu. Karena tidur nih. Tapi anak yakin pasti bangun. Tapi anak punya prasangka kuat pasti bangun. Karena biasanya dibangunin sama teman. Setelah masuk waktu tidur karena dia punya prasangka yang kuat atau keyakinan bahwa dia akan bangun pada waktunya atau akan bangun sebelum waktu sholat berakhir. Ternyata waktu bangun sudah jam 4 sore. Kaget ya. Padahal dia apakah berdosa dia tadi? Kasus yang kedua. Berdosa atau tidak? Apakah dimaafkan? Tidak berdosa. Karena apa? Karena dia tidur setelah masuk waktu, tapi dia punya keyakinan atau punya prasangka kuat bahwa dia akan bangun sebelum waktu sholat itu berakhir. Atau dia akan bangun pada waktunya. Azan subuh. Sudah bangun. Azan subuh sudah bangun, tidur lagi. Dia yakin, soalnya tidurnya di soft belakang masjid. Pasti nanti ada yang bangunin. Dia yakin. Ternyata bangun-bangun sudah duha. Sudah keluar waktu subuh. Nggak ada yang bangunin ternyata. Dimaafkan. Karena dia punya prasangka ketika tidur akan bangun pada tepat waktunya. Nah, seperti itu ya. Itu yang kedua. Nanti ada hukum, ini tambahan dari Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Kadangkala itu orang yang tidur sebelum waktu sholat, itu dosa juga ketika bangunnya kesiangan. Ketika apa? Ketika dia qoblal waqti, qabla dukhulil waqti, tapi apa? Tapi ya'lam atau yakin anahu sayastaiqid anahu lam yastaiqid. Dia tuh enggak akan bangun. Tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Tapi dia yakin pasti dia bakalan kelewatan waktu itu. Misalnya azan zuhur jam 12. Jam 12, jam 11 dia tidur, tapi dia terkenal istilahnya ini kebu ya. Iya, tidurnya tuh luar biasa, susahnya dibangunin. Dia yakin kalau dia tidur jam 11 mau diguyur orang, mau pakai alarm apapun dia nggak bakal bangun. Dia bakalan bangunnya jam 5 sore. Dia yakin. Dia nekat tidur, ketika dia bangun dia tidak dimaafkan, tidak diudzur. Dia berdosa. Karena dia yakin kalau dia tidur walaupun sebelum waktu, tapi dia pasti akan ketinggalan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum waktu ini diperinci. Sebelum waktu kalau misalnya mutlakon, kita boleh tidur sebelum masuk waktu sholat, ternyata ketika bangun kita terlambat, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidur sebelum masuk waktu sholat dengan keyakinan, dan dia tahu pasti dia bakalan terlambat, maka nggak boleh, maka dosa. Kemudian udah berapa nih tadi? 3 ya. Satu lagi tidur setelah masuknya waktu. Tidur setelah masuknya waktu itu dan dia tidak ada keyakinan bahwa dia akan membangunkan dan dia tidak ada prasangka kuat bahwa dia bakalan bangun, maka dia tidak dimaafkan dan dia berdosa ketika bangunnya kesiangan. Bahkan kata ulama dia mendapat 2 dosa. Jadi orang yang tidur setelah masuk waktu, padahal dia tidak punya keyakinan, dia tidak tahu bakalan bisa bangun. Nggak yakin, pokoknya tidur, udah azan malah tidur. Padahal nggak tahu ada yang bangunin, padahal nggak memasang alarm. Maka ketika dia bangun dan kesiangan, dia berdosa. Dia mendapat 2 dosa, dosa tidurnya dan dosa mentakhir sholatnya. Nah, seperti itu ya. Ini masalah a'dzarus shalah yang pertama. Nah, bagi
kasus yang pertama yaitu orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat dan orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat itu kita sunnah membangunkannya, nggak wajib. Sunnah saja nggak wajib. Ada orang tidur jam 11 siang dan 12 duhur. Kita membangunin nggak ya? Bangunin nggak ya? Sebenarnya sunnah saja. Afdalnya dibangunkan. Ta'awan mimba ta'awun alal birri, ya kan? Tapi sunnah saja sebenarnya hukumnya. Kita nggak dosa. Kita nggak dosa ketika kita tidak membangunkannya. Tetapi kasus yang kedua, ketika orang itu tidurnya adalah setelah masuk sholat, kita tahu teman kita azan duhur malah tidur, sengaja tidur. Maka kita yang lihat wajib membangunkannya. Wajib membangunkannya. Nah itu ya dipahami hukum membangunkan dan hukum tidur. Seperti itu. Tapi ya afdal kita membangunkannya mau gimana pun karena mimba ta'awun alal birri wat taqwa. Salah satu tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian sudah an-naum, kemudian wan nisyan, kemudian lupa. Lupa di sini bukan lupa ketika bi fi'lil mubah atau ma'mur bih. Jadi lupa ketika melaksanakan perbuatan yang mubah atau perbuatan yang diperintah. Ma'mur bih, perbuatan ketaatan yang lain. Mubah soalnya bekerja dia seorang penjahit kerja, lupa waktu sholat, sampai lupa beneran, dia disibukkan dengan hal mubah, benar-benar lupa ya ini ya, maka dia dimaafkan ketika memang terlambat sholatnya. Azan duhur, dia kerja dari jam 8 pagi, jam 8 kerja, nggak tahu waktu sholat. Kemudian, 3 jam sudah jam 3 sore, nggak sadar dia kerja. Karena seorang penjahit baju sekali jadi. Ketika bajunya jam berapa? Jam 3. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Diudzur dia, dimaafkan. Karena dia tersibukkan, lupa, karena sibuk dengan hal yang mubah. Ini benar-benar lupa ya. Bukan ketika kita melakukan perbuatan mubah, misalnya bekerja, kemudian lihat jam 12, sudah masuk, nanti kerja dulu. Jam 1, udah masuk, nanti kerja dulu. Jam 2, udah masuk, nanti kerja dulu, dikit lagi. Jam 3 kelewatan. Itu lupa enggak itu? Bukan lupa namanya. Termasuk lalai, menunda-nunda. Kasus pertama tadi lupa, benar-benar lupa. Kerja abang-abang Gojek misalnya ya, nggak dengar azan, nggak dengar iqomah, narik penumpang. Kemudian kok udah gelap? Nah, nggak apa-apa. Kalau tahu azan, lewat sini azan. Entarlah narik penumpang dulu. Azan, nanti nunggu sampai dulu penumpangnya. Ternyata lewat waktu sholat, berarti bukan lupa, tapi menunda waktu sholat dan dia berdosa. Kemudian yang kedua an-nisyan, tadi karena perbuatan mubah ya. Berarti kharaja perbuatan makruh. Nggak boleh ketika nggak dimaafkan, orang yang melakukan perbuatan makruh kemudian lupa, itu nggak dimaafkan. Misalnya makruh dalam mazhab Syafi'i makruh? Makruh itu catur. Bermain catur dalam mazhab Syafi'i itu catur makruh. Berarti ada syaratnya 3, ketika nggak ada uang, ketika tidak melalaikan waktu sholat, ketika lupa satunya. Intinya bermain catur hukum asalnya makruh. Main catur, asik main catur, lupa beneran dia nggak dengar azan wala iqamah, ternyata dia lewat waktu sholat zuhur misalnya atau maghrib. Lewatan dia main catur dari ba'dal asar, ternyata baru selesai main catur, baru skakmat jam 8 malam. Dimaafkankah? Diudzurkah? Enggak dimaafkan. Kenapa? Karena dia lupanya karena melakukan perbuatan yang makruh, bukan perbuatan yang mubah. Ada yang menarik nanti di kitab Hasyiatul Jamal, permainan selain Permainan selain catur. PES, FIFA. Itu termasuk intinya sama saja. Kalau kata Imam Ar-Rafi'i atau Imam Romli itu dianalogikan. Misalnya permainan itu mengandalkan ketangkasan, mengandalkan strategi, maka dianalogikan dengan catur. Hukumnya adalah makruh
makruh saja. Tapi ketika permainan itu berdasarkan spekulasi atau untung-untungan seperti bermain dadu, maka haram. Apapun itu bentuknya. Jadi permainan zaman sekarang itu kalau di analogi cuma dua ujungnya. Satu, kalau berdasarkan ketangkasan atau kepintaran strategi, maka disamakan dengan catur. PES gimana? FIFA strategi bukan? Strategi ya. Tapi itu berarti makruh hukum asalnya. Tapi kalau permainan Mobile Legend strategi ya. Nah, tapi kalau permainan itu berdasarkan atas untung-untungan, untung-untungan, spekulasi saja, kayak main dadu, kan nggak tahu kita, pokoknya lempar aja, asal lempar gitu kan, itu apapun bentuk permainan itu seperti Imam Ar-Rafi kalau nggak salah. Apa itu? Oh ya, intinya seperti itu ya. Berarti gitu. Main FIFA, lupa sholat maghrib, berdosa karena dia main FIFA hukum asalnya makruh. Nah, termasuk apa? Lupa tadi kan satu ya, lupa karena perbuatan mubah. Yang kedua adalah lupa karena perbuatan yang ketaatan, perbuatan yang baik, makmur bih. Ini kisah nyata ini. Ketika lupa mungkin karena berzikir atau karena belajar. Ini kisah nyata dulu dikisahkan oleh guru saya, Habib Umar bin Husain As-Segaf, ketika daras Al-Yaqutun Nafis. Beliau bercerita tentang ada Mufti Tarim. Ini nggak lama-lama banget, ini sekitar mungkin 40 tahun yang lalu. Mufti Tarim namanya Syekh siapa namanya? Syekh Abu Bakar Al-Khatib. Syekh Abu Bakar Al-Khatib itu seorang Mufti Tarim. Beliau punya kebiasaan datang sebelum masuk waktu sholat subuh sudah ke masjid. Di Masjid Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Masih ada masjidnya sampai sekarang. Nah, itu masjidnya masih ada, 2 lantai ya. Nah, beliau itu sebelum subuh sudah datang, sebelum azan. Kemudian ke atas lantai 2. Ya biasa, qiyamul lail wala mutalaah kita membaca Al-Qur'an. Nah, tapi pada malam itu ada permasalahan. Nama mufti itu ketemunya masalah. Bahsul masail itu cari-cari masalah. Nah, beliau itu ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Akhirnya beliau ke atas, ke lantai 2 masjid, kemudian beliau mutalaah kitab. Ini masalah ya bagaimana pemecahannya. Bagaimana itu sebelum subuh. Sebelum subuh beliau baca kitab. Mutalaah, mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Mencari-cari, akhirnya turun beliau. Turun. Kemudian adzanal muadzin. Itu muadzin masjid itu mau azan, baru mau azan. Saya Abu Bakar lihat, ini kok udah agak terang. Jadi gini, dalam mazhab Syafi'i, azan subuh itu sunnahnya adalah ketika gholas, taglis, masih gelap. Ketika tulu fajar shadiq, tapi masih gholas, masih gelap. Kalau mazhab Hanafi itu ketika isfar, sudah terang dikit. Sudah terang, itu baru azan, baru masuk sholat. Itu mazhab Hanafi. Nah ini Syekh Abu Bakar turun, lihat, kok sudah terang ini. Kamu ente ini Syafi'i gitu kan. Jangan azannya jangan kayak gini. Ini mazhab Hanafi, kita ini azannya taglis, golas ketika masih gelap. Langsung yang muazzinnya bingung, ya Syekh gitu kan. Ana uadzinul maghrib. Ana la'an uadzinul maghrib. Saya sekarang ini lagi azan maghrib gitu kan. Azan maghrib kan gitu ya. Karena kan masuknya waktu sholat maghrib itu adalah apa? Ghiyabu kursi syams. Tenggelamnya itu lingkaran cakranya matahari. Itu kan masih terang dikit ya. Masih terang mirip-mirip seperti pagi, masih pagi. Jadi gitu. Jadi ketika maghrib itu masuk waktunya matahari tenggelam, itu masih ada terang-terang dikit, mirip seperti subuh. Ketika terbitnya matahari, makanya Syekh Abu Bakar Al-Khatib ini udah isfar, sudah mau terang gitu. Kenapa belum azan gitu kan? Ternyata muadzinnya azan maghrib. Beliau berarti mutalaah berapa jam? Sebelum subuh, zuhur, asar, 3 sholat. Ini kisah nyata. Beliau maklum ini. Beliau mufti orang sembarangan kayak kita. Kalau kita nggak mungkin. Kita belajar nyepi gitu kan.
lapar, oh saatnya masuk makan malam. Ada alarmnya. Utole kita belajar aju. Oh, saatnya makan malam, saatnya makan siang. Ini Masya Allah, ini beneran terjadi. Pertanyaannya, apakah beliau diudur, dimaafkan karena tidak sholat tadi, ataukah tidak dimaafkan? Oh, nggak dimaafkan. Walaupun ulama kita harus tegas. Apakah seperti itu jawabannya? Dosa ya dosa gitu. Walaupun mufti, walaupun ulama nggak sholat ya nggak sholat gitu. Oh, belum pernah belajar fikih berarti. Di lantai dua ya nggak dengar azan beliau. Saking sibuknya, saking benar-benar fokusnya ketika belajar. Di mana hukumnya? Dimaafkan ya, karena dia lupa karena tersibukkan dengan makmur karena belajar, ketaatan yang lain, ibadah yang lain gitu kan. Nah itu ya, dan itu kisah nyata beneran, masyhur gitu. Apa namanya? Kisah nyata. Kemudian An-Nisyan sudah ya. Bab baru faslun fi syurutis shalah, faslun fasal fi di dalam syurutis shalah, syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat. Mana syarat salat? Syurutus sholati tsamaniyah, syaratnya salat ada 8. Yang pertama taharatul hadatsain. Suci dari 2 hadas. Taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Faman shalla bi ghairi taharah. Barang siapa yang sholat tanpa suci, maka sholatnya tidak sah. Kecuali nanti dalam kasus sholat faqidut tahurain. Ketika kita tidak menjumpai air atau tidak menjumpai debu dan sudah masuk waktu sholat, bagaimana kita sholat? Kita sholat dalam keadaan kita sebisa mungkin, kemudian nanti ketika kita sudah menjumpai air atau debu, diqadha. Ini atas pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad. Misalnya kita di bis. Di bis, sopirnya nggak mau berhenti. Ini bis batas, cepat terbatas. Nggak mau berhenti kecuali sampai tujuan. Nah, sholat subuh, Pak, enggak. Nanti sholat subuhnya jam 9 sampai Jakarta, gitu kan. Kita di dalam bis tidak ada air, di dalam bis tidak ada debu sama sekali. Akhirnya gimana kita sholat? Nggak boleh sampai waktu subuh keluar, kita nggak sholat. Itu namanya keadaan kita faqidut tahurain, dan sholat kita waktu itu adalah sholat li hurmatil waqti. Nanti sholat pembahasannya ya di kitab yang kitab lain. Secara singkat saja, bahwa sholat itu wajib taharah anil hadatsain, suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Nanti kita bahas setelah ini, setelah ini ada. Kecuali dalam keadaan faqidut tahurain, dia boleh sholat tanpa suci, tapi nanti wajib menggantinya ketika sudah menemukan air atau debu. Ini pendapat muktamad. Nanti ada qaul lain dalam mazhab Syafi'i, boleh nggak sholat sampai dapat air atau debu. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wat taharah anin najasati fi thawbi wal badan wal makan. Wat taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Dan at-taharah suci anin najasah, bersih dari najis, fi thawbi di pakaiannya, wal badan di badannya, wal makan dan tempat sholatnya, wal makan tempat. Jadi tidak boleh ada najis yang menempel di pakaian kita atau di badan kita atau di tempat sholat kita. Ada pembahasan bagaimana kalau najis nempel di baju kita, maka caranya adalah dibuang tanpa menyentuh najisnya. Nggak boleh, misalnya ada kotoran datang ke baju kita. Bukan kita pegang kotorannya kita lempar, enggak, tapi dibuang tanpa menyentuh kotorannya. Seperti itu nanti insya Allah ada pembahasannya khusus. Nah, jadi di pakaian tidak boleh ada najisnya. Di badan juga tidak boleh ada najisnya. Di badan manapun. Badan zahir ataupun batin. Contoh badan zahir, kulit, tangan, muka. Batin apa? Batinul ain. Dalam mata. Itu kalau ada najisnya, kita wajib membersihkan dulu.
berwudu itu tidak wajib membasuh batinul ain. Tapi nanti ada pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan memang juga diwajibkan membasuh batinul ain. Kalau tidak salah ya, itu pendapat Ibnu Abbas saja. Itu wajib membasuh batinul ain. Nah, tapi kalau yang muktamad enggak, yang sahih tidak. Zahirnya saja. Nah, mungkin ketika dia sakit mata, beli obat mata, obat tetes mata, ternyata salah apa? Alkohol, apa namanya? Khamr. Apa namanya? Anggur merah. Dikira obat tetes mata, ternyata anggur merah kena mata. Berarti di dalam matanya ada khamr, najis. Maka wajib dibersihkan dulu. Nah, seperti itu ya. Itu contoh saja, nggak mungkin ya. Fithaubi wal badan itu termasuk zahir dan batin, kemudian wal makan, tempat sholat kita. Nah, bagaimana ini? Banyak orang salah paham sucinya tempat sholat itu seperti apa? Apakah masjidnya, kita sholat di masjid, apakah satu masjid itu harus bersih dari najis, ataukah ruangannya, ataukah sajadah kita? Bagaimana ya? Yang betul apa? Yang betul adalah apa? Tempat sholat itu adalah tempat kita berpijak ketika sholat. Apa namanya? Al-makan, apa namanya? Alladzi yulaqi jasadak. Jadi tempat yang memang kita berpijak untuk sholat. Misalnya kita sholat berdiri, ya berarti maksudnya tempat. Maka nusholah adalah tempat kita berdiri itu. Tempat kedua kaki kita berdiri. Ketika rukuk berarti tempat, ketika sujud berarti tempat tangan kita menempel, dahi kita menempel, itu namanya makanus sholah. Bukan sajadahnya. Misalnya kita sholat di atas sajadah. Kemudian di sajadah itu ada kotoran ayam. Nggak kena badan kita. Tapi ketika sujud, itu tepat di bawah apa? Baju dada kita. Jadi kotorannya itu ada di tengah-tengah. Ketika kita sujud, itu kotorannya nggak nempel dengan badan kita, tapi ada di sini. Di tengah-tengah itu. Apakah batal sholat kita? Apakah batal? Apakah itu termasuk najis? Tidak. Itu bukan fi makanis sholat, tapi itu bukan tempat sholat kita. Jadi nggak batal sholatnya. Yang dinamakan kotoran, najis fil makan, najis fi makanis sholat adalah tempat kita berpijak ketika sholat itu tadi. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan wa taharatu an najasati fi thawbi wal badani wal makan. Kemudian syarat selanjutnya adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat ini gimana sih dia katakan menutup aurat? Dalam mazhab Syafi'i, menutup aurat itu adalah apa? Yamna laun al-basyarah min majlisit takhatub. Jadi apa maksudnya? Menghalangi warna kulit dari jarak berbicara pada umumnya, yaitu kira-kira kurang lebih 1,5 meter. 3 zira atau kurang lebih ya 3 zira ya. Jadi warna kulit kita tersamarkan ketika dalam jarak 1,5 meter. Itu dikatakan menutup aurat. Jadi misalnya kita pakai pakaiannya warnanya putih. Itu ternyata pakaiannya tuh jahitannya besar sekali. Berlubang-lubang gitu, berlubang-lubang. Kalau dari dekat, kalau dari sini, dari jarak 30 cm, kelihatan kulit kita. Kelihatan itu kita parunya kelihatan panunya. Dari jarak 30 cm. Tapi ketika dari jarak 1,5 meter, warna kulit kita samar. Tertutupi dengan kain tadi, walaupun ternyata kalau dari dekat bolong-bolong. Apakah dinamakan menutupi aurat? Bajunya sah nggak untuk sholat bajunya tadi? Sah. Karena tadi dinamakan menutupi aurat adalah pakaian apapun, bungkus atau benda apapun yang menutupi warna kulit kita dari jarak 1,5 meter. Yamna laun al-basyarah an majlisit takhatub. Kalau bahasa Arabnya seperti itu. Bahasa Indonesia adalah jadi misalnya bahkan kata fuqaha, misalnya kita pakai tanah liat kita basuh kita tutupkan ke semua aurat badan kita telanjang nih. Kemudian kita sholatnya sah. Ini tanah liat kita gosokkan ke semua badan kita, kemudian kita sholatnya sah. Kenapa? Karena tanah liat masuk dalam kategori tadi, menghalangi warna kulit dalam jarak
1,5 meter, ya kan? Dari 1,5 meter kelihatan nggak warna kulit kita? Nggak kelihatan. Itu sah dikatakan baju, dikatakan satrul aurah. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau sarung antum bolong, misalnya bolongnya cuma kecil, ya, atau misalnya jahitannya besar-besar, misalnya selama dari jarak 1,5 meter tidak kelihatan kulitnya, tidak kelihatan warna kulitnya, berarti masih boleh dipakai. Nah, seperti itu ya. Itu adalah satrul aurah. Apa? 1,5 meter ya, semeter setengah. 1,5 meter ya, semeter 1,5 meter. Apa? Bagaimana ini? Pakaian yang ketat. Pakaian ketat itu selama nutupin aurat boleh dalam sholat ya. Dalam sholat itu boleh. Selama menutupi aurat itu boleh. Beda nanti kalau dipakai di jalanan. Dipakai di jalanan jelas haram bagi wanita. Bagi laki-laki khilaful aula. Nah, seperti itu ya. Tapi selama nutupin aurat, walaupun pakaiannya ketat, itu nggak apa-apa, sah sholatnya. Masalah dia jalan-jalan dengan pakaian ketat sekali, itu nanti beda lagi, beda hukum lagi. Ini masalah tentang nutup aurat atau tidak. Bagaimana hukum memakai baju terbuat dari plastik yang tebalnya 30 cm katakan. Plastik bening tapi tebalnya 30 cm. Nutupin semua aurat kita, nutupin. Tertutup semua aurat kita, tapi plastik bening. Tapi tebal 30 cm. Sah nggak? Sah nggak? Ini pertanyaan. Ya, ketik nggak kelihatan, nggak ada kerantum. Sah? Sah? Nggak denger, nah, nggak sah. Oh, ada yang bilang nggak sah. Yang bilang sah siapa? Baju plastik tebal tapi 30 cm. Tapi bening masalahnya. Kelihatan kulitnya. Ya nggak sah. Kembali ke ta'rif yamna laun al-basyarah an majlis takhatub. Menghalangi, menutupi, menyamarkan warna kulit ketika jaraknya 1,5 meter kurang lebih. Berarti baju dari plastik walaupun tebalnya 1 meter tapi bening itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Nah, seperti itu ya. Wasatrul aurah. Wastiqbalul qiblah. Selanjutnya adalah syarat sholat adalah wastiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Kemarin kita sudah bahas ya. Kiblat itu dalam mazhab Syafi'i, kita nggak usah keluar mazhab dulu. Nanti antum ada saatnya belajar 4 mazhab. Kita pakai mazhab Syafi'i dulu. Ada dalam mazhab Syafi'i, kiblat itu dalam penentuan arah kiblat ada 2 pendapat. Kemarin kita sudah sampaikan ya, Ana. Pertama, pendapat mu'tamad dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, harus ila ainil Ka'bah. Harus tepat ke Ka'bah. Ka'bah di mana harus tepat ke Ka'bah. Apalagi sekarang ada aplikasi. Nah, kita bisa ngikutin pendapat Imam An-Nawawi. Tapi ada pendapat lain, yaitu pendapat Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Jurzani, kemudian Imam Al-Mahalli. Tidak harus tepat ke ainil Ka'bah, tapi ke jihadil Ka'bah saja. Arah Ka'bah saja. Nggak harus tepat ke Ka'bahnya, tapi ke arah Ka'bah saja. Di kitab Al-Bughyah, Bughyatul Mustasyikin, dikutip perkataan Imam Hanafi yang mengatakan kiblatnya Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kemudian Masjidil Haram adalah kiblatnya penduduk Makkah. Kemudian Makkah adalah kiblatnya penduduk Tanah Haram. Kemudian Tanah Haram adalah kiblatnya penduduk dunia. Jadi ini menguatkan pendapat kaul yang kedua, bahwa yang penting ke arah Ka'bah saja. Tapi kalau yang mu'tamad memang harus ilainil Ka'bah. Ya sekarang karena sudah ada kompas, sudah ada aplikasi, ya kalau misalnya tidak menyulitkan kita menghadap kiblat secara tepat, ya kita menghadap kiblat aja secara tepat. Karena ini pendapat yang mu'tamad. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat dalam sholat, kecuali nanti dalam 2 keadaan. Pertama adalah fi syiddatil khauf. Saya kalam insyaallah nanti kita bahas nanti. Kemudian yang kedua adalah finnafilah ala rahilah. Pada sholat sunnah ketika kita di atas kendaraan. Ini ingat ini.
dalam mazhab Syafi'i dan dikuatkan dengan dalil bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Turun dulu. Tidak boleh sholat wajib kecuali menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya adalah ketika takbiratul ihram saja. Kata ulama seperti kata fuqaha seperti itu. Ketika takbiratul ihramnya ketika menghadap kiblat saja, kemudian lanjut. Mobil ke arah mana dia sholat. Unta ke arah mana, unta zaman dulu unta. Bahkan di kitab Syafi'iyah itu ada ketika kita safar melakukan perjalanan dan kita dalam keadaan jalan kaki, itu kita boleh sholat sunnah dalam keadaan jalan. Itu Masya Allah. Karena jalan termasuk safar juga. Walaupun tidak naik kendaraan. Nanti insya Allah ada pembahasan ini. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu dengan yakin atau dhon. Yakin misalnya kita dengar azan. Atau dhon. Ini matahari sudah segini. Kemungkinan ini sudah waktu sholat zuhur. Dia harus sholat. Dia harus sholat di mengetahui masuk waktunya. Dukhulul waqti, masuknya waktu. Kemudian wal ilmu bi fardhiyatiha, hendaknya dia mengetahui bahwa sholat itu wajib. Bahkan kalau dia meyakini bahwa salah satu sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia kafir. Ya, karena as-shalah itu ma'lum minad din bid-darurah. Tidak dimaafkan orang yang tidak paham terhadap sholat. Kalau dia punya keyakinan nih, sholat subuh itu nggak wajib, bahkan sunnah. Tapi dia walaupun dia melakukan sholat subuh, dia tetap dihukumi seorang yang kafir karena dia telah jahid, mengingkari kewajiban sholat. Walaupun dia sholat subuh. Seperti itu ya. Wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Hendaknya kita tidak meyakini salah satu kewajiban dari kewajiban salah satu fardhu shalah, nanti kita bahas ya, fardhu shalah. Salah satu fardhu shalah adalah sunnah. Misalnya takbiratul ihram itu sunnah. Itu sunnah itu. Nah, itu membahayakan sholat. Itu enggak boleh. Nanti ada pembahasan, ada 4 keadaan, cuma enggak usah kita perdalami ya. Ini secara ringkas saja. Wajtinabul mubtilat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Itu syarat sholat yang ke berapa ini? Enggak ada angkanya. Dan ada 2 kaidah dalam mazhab Syafi'i yang muktamad. Setiap sholat yang tidak memenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Setiap sholat yang tidak memenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak. Maka dia wajib mengulang. Karena apa? Sholatnya tadi tidak memenuhi syaratnya, yaitu menghadap kiblat. Atau syarat yang lain, ketika sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa ternyata dia memakai pakaian yang ada najisnya sejak awal sholat. Dalam kaul yang ini ada 2 pendapat ya nanti ya. Pendapat yang lebih kuat, diulangi lagi sholatnya. Makanya adalah kaidah yang kuat dalam Syafi'i bahwa
wa akbar fal asgharu ma aujabal wudu. Hadis apa hadis lagi? Hadas kecil adalah hadas yang membatalkan wudu, itu namanya hadas kecil yang membatalkan wudu. Buang angin kemarin ya ada berapa? Itu membatalkan wudu. Wal akbar ma aujabal ghusla, dan hadas akbar adalah hadas yang membatalkan apa bukan. Hadas akbar adalah sesuatu yang membatalkan mandi, yang menyebabkan mandi wajib, membatalkan. Mawajabal ghusla, yang mewajibkan mandi wajib, itu dikatakan hadas akbar. Berarti orang keluar mani dinamakan apa? Hadas akbar. Dia seorang yang berhadas besar. Orang yang habis buang angin berarti apa? Berhadas kecil. Buang air besar, hadas apa? Kecil apa besar? Ini buang air besar loh ini. Buang air besar, hadas kecil. Ya, hadas kecil. Walaupun namanya buang air besar, tapi tetap berhadas kecil. Nah, seperti itu ya. Al-ahdatsu itsnan asghar wa akbar. Fal asgharu ma aujabal wudu wal akbar ma aujabal ghusla. Kemudian masuk lagi al-aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Auratur rajuli mutlaqan. Maksudnya aurat rajul itu apa? Auratnya laki-laki mutlaqan. Maksudnya mutlaqan apa? Di luar salat dan di dalam salat. Auratul rajuli mutlaqan, aurat laki-laki di dalam salat dan di luar salat. Wal amati fi salat, dan budak perempuan dalam salat. Budak perempuan dalam salat saja ya. Ma bainas surrati war rukbah, yaitu yang di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut itu aurat laki-laki di luar dan di dalam salat, atau auratnya budak perempuan, hamba sahaya perempuan dalam salat saja. Jadi misalnya ada budak zaman dulu sholat, misalnya cuma pakai sarung, menutupi pusarnya sampai lututnya, maka sah. Ada pertanyaan menarik tentang ini ya. Lu ada yang tanya sama Ana nggak tahu jawabannya. Ada satu sholat, ini buat antum aja, buat cerita-cerita nanti, apa namanya Israel? Bukan guyonan. Ada satu sholat yang batal, sholat wajib, yang batal perkataan orang lain. Jadi orang ini sholat wajib, sah, sudah wudhu, sudah ini, lengkap syaratnya, tapi dia batal karena perkataan orang lain. Yaitu apa itu? Berhubungan dengan ini, yaitu apa? Seorang budak wanita sholat wajib, cuma menutup surah warukbahnya saja. Kemudian tuannya bilang, kamu saya merdekakan. Kamu saya merdekakan. Otomatis apa? Merdeka. Tidak jadi budak lagi. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah apa? Jami'ul badan ilal wajh wal kaffain. Maka batal sholatnya seketika. Karena apa? Kamu saya merdekakan. Berarti budak. Sah saja dia sholat pakai apa? Pakai sarung. Budak wanita. Karena dia budak wanita, aurat dalam sholat adalah ketika apa? Cuma antara pusar sampai lutut. Kemudian tuannya langsung bilang ketika masih sholat tadi budak wanitanya, kamu saya merdekakan. Udah nggak jadi budak lagi. Maka auratnya naik. Bukan lagi aurat apa? Bukan aurat al-amah lagi. Tapi nanti setelahnya ini yaitu auratul hurrati fi shalah. Auratnya wanita merdeka dalam sholat. Wa auratul hurrati fi shalah. Jami'u badaniha, semua badannya, masih wal wajhi wal kaffain, kecuali wajah wal kaffain, telapak tangan. Maksudnya kaffain itu apa? Zahir wa batin ya. Jadi depan dan belakang sampai ku'ain, sampai pergelangan tangan. Bukan ini saja, tapi depan belakang sampai al-ku'ain. Ingat kita belajar aurat, ada kaidah yang seperti kita sampaikan dulu bahwa misalnya aurat itu lutut bukan aurat, tapi kita wajib menutupi sebagian dari lutut. Karena apa? Karena kalau tidak ditutupin sebagian lututnya, pasti terbuka aurat yang asli, yaitu paha. Jadi harus lutut itu ditutup sebagian besar. Atau kalau ditutup semua bagus. Termasuk tangan dalam wanita. Al-kaffain, wanita memakai mukena atau pakaian, itu enggak
Nggak boleh harus tepat banget di pergelangan tangan. Karena apa? Pasti ketika sholat, ketarik kelihatan auratnya. Maka harus dilebihkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Termasuk memakai pakaian celana itu memang lutut itu bukan termasuk aurat. Tapi wajib kita menutup sebagian dari lutut agar paha kita yang aurat laki-laki itu tertutupi. Paham ya ini ya maksudnya? Nah, wal wajhi wal kaffain wa auratul hurrati wal amati 'inda al ajanib. Nah, sekarang aurat wanita merdeka wal amah budak perempuan indal ajanib di depan orang yang bukan muhrim jami'ul badan, semua badan. Ini mazhab Syafi'i yang mu'tamad bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Wajib pakai cadar. Berarti seperti itu. Nanti ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat. Bahkan ada qaul Imam Al-Muzani mengatakan telapak kaki itu bukan aurat. Itu qaul saja. Ini adalah pendapat yang mu'tamad. Al-mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, seluruh badan wanita itu adalah aurat. Ketika di luar indal ajanib, di depan orang yang bukan mahram. Tapi fi shalah, dalam salat, orang yang bercadar, misalnya ada wanita bercadar, ketika dalam salat mazhab Syafi'i mengatakan makruh ketika salat memakai cadar. Jadi harus sebaiknya cadarnya dilepas. Itu kalau aman dari fitnah. Tapi kalau di masjid itu banyak laki-laki yang matanya jelalatan, maka nggak boleh dilepas. Harus tetap dipakai. Nah, seperti itu ya. Kemudian wa inda maharimiha, dan aurat wanita merdeka inda maharimiha wan nisa, di antara mahramnya. Misalnya kita punya kakak perempuan, maka terhadap saudara laki-laki atau terhadap sesama wanita yang lain, apa auratnya? Ma baina surrati wa rukbah, seperti laki-laki. Nah, seperti itu ya. Iya. Nanti kalau di kitab yang lain, misalnya kitab Tuhfatul Habib, itu nanti ada auratul khalwah. Ada namanya auratul khalwah, ada namanya auratul nazar. Laki-laki itu auratul nazarnya, mentang-mentang kita tahu bahwa laki-laki kan auratnya cuma pusar sampai lutut. Tapi kalau di kitab Tuhfatul Habib, laki-laki tetap tidak boleh menunjukkan badannya kepada wanita ya ajanib, wanita yang bukan mahram. Mentang-mentang sispek, sengaja keluar rumah tidak pakai baju, nggak boleh. Biar lihat wanita, nggak boleh. Ada namanya auratul khalwah, aurat ketika sendiri. Kalau laki-laki itu auratul khalwah adalah depan dan belakang, kemaluan depan dan belakang. Kalau perempuan, auratul khalwah adalah seperti laki-laki. Perempuan sendiri di dalam rumah, auratnya adalah, auratul khalwahnya adalah yaitu baina surrah wa rukbah. Nanti ada lagi bagi perempuan, auratul muslimah indal kafirah. Ketika berkumpul dengan orang-orang kafir yang wanita juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, auratnya adalah bagian tubuh yang terlihat ketika bekerja. Indal mihnah, muka, leher, lengan, kaki, nah itu ya. Jadi ketika bekerja harian itu nggak apa-apa ditampakkan kepada muslimah, orang kafirah, orang kafir yang wanita, kafirah, orang kafir yang wanita kafir, gitu ya. Jadi misalnya ada kolam renang, campur di situ ada muslimah, kolam renang khusus wanita. Tapi campur orang kafir sama orang muslimah. Maka selayaknya yang muslimah tidak menampakkan, walaupun sama wanita. Baina surah baru kecuali itu memang kolam renang khusus muslimah. Tidak apa-apa menampakkan kecuali baina surah baru rukbah. Tapi kalau ada orang kafirnya di kolam renang, bahkan yang punya kolam renang adalah orang kafir, maka dia pakai baju renangnya yang muslimah tetap harus menutup kecuali yang nampak ketika bekerja. Indal mihnah, seperti itu ya. Aurat. Bahasa tentang aurat. Udah jam segini ada pertanyaan tentang ini, ditanyakan saja. Apa? Inda maharimiha. Ya.
auratnya wanita merdeka dan budak wanita inda maharimiha wan nisa, di depan mahramnya, depan wanita tadi. Misalnya ada perempuan punya adik laki-laki atau di depan sesama wanita. Itu adalah ma baina surrah wa rukbah. Jadi sebenarnya kakak perempuan itu nggak apa-apa. Misalnya cuma pakai sarung antara surah wa rukbah di depan adiknya, cuma nggak pantas saja zaman sekarang ya. Sekarang nggak pantas, itu ya. Ma baina surrah wa rukbah. Faslun, kita 8 menit lumayan. Atau sudah ya? Sudah dulu. Aurat pasangan suami istri. Di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan boleh melihat semuanya kecuali farj. Itu makruh. Itu pendapat aja. Ada yang mengatakan makruh melihat farj suami istri. Boleh melihat semuanya kecuali farj saja. Tapi ini pendapat, masih banyak akwal di sini. Banyak perkataan-perkataan, banyak pendapat-pendapat di sini. Nah, pasangan suami istri ya. Ada yang mengatakan boleh melihat semuanya. Ada yang mengatakan boleh melihat semuanya kecuali farj saja. Ada yang mengatakan boleh melihat semuanya kecuali farj, itu makruh saja. Nah, seperti itu. Seingat Allah alam bisawab. Tadi taharah dari najasah. Apakah asap dari pembakaran najis termasuk dengan najis? Kalau di kitab kasih batu saja termasuk najis. Termasuk najis itu. Tapi nanti ada pernah baca di mana itu termasuk bukan najis, dimaafkan apa ya, lupa nah. Apa? Iya, ganti baju. Asap pembakaran najis itu termasuk najis dalam pendapat mazhab Syafi'i. Nah, faslun, udah zaman udah malam ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan pertemuan hari ini. Kalau ada tashih dari antum mohon pencerahannya. Semoga ini khatam ya sebelum 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan waktu Sudan. Ingat ya, bukan waktu Indonesia. Kita Ramadannya beda. Berarti insyaallah semoga khatamnya sebelum 10 hari Ramadan waktu Sudan. Indonesia mungkin 9 hari nanti, mungkin kita beda sehari saja. Karena mungkin nanti kita bisa 10 hari Ramadan terakhir sibuk itikaf atau apa, ibadahnya dikencengin lagi. Walaupun mungkin tidak ada itikaf ya karena lockdown. Wallahu a'lam. Allahumma faqihna fiddin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan surat Al-Asr bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dana dari Senin itu hari ke-19 kapan? Tapi nggak tahu sih. Banyak banget sekali penjelasan ya segini gitu. Allah alam bisa tak khatam atau enggak. Pertemuan ke-8.